Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah, kiranya pada pagi hari ini kita bersuka cita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, katakan kiri kanan, selamat Natal. Kiranya damai Natal ada dalam kehidupan kita waktu kita merayakan di bulan Desember ini. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan bahwa kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, sudah lahir bagi kami. Tak terhitung ya Tuhan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pada hari ini dan seterusnya kami terus dalam hadirat Tuhan, terus dalam tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar. Haleluya Tuhan, benar ya Tuhan, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, berlimpah kasih-Mu. Haleluya, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerahmu. Haleluya, besar anugerahmu melimpah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagimu, segala pujian bagimu, segala kemuliaan bagimu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas perbuatan-Mu yang sungguh ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau Allah yang luar biasa bertahta di dalam setiap pujian dan juga penyembahan kami. Kami siap untuk menaikkan setiap pujian kami. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan atau di sesama kita, mari kita siarkan ke seluruh dunia ini atau di sekeliling kita bahwa Yesus telah lahir bagi kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Hai, siarkan di gunung, di bumi, di mana juga. Hai, siarkan di bumi, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung.
kita memuji Tuhan, dia lahir untuk kami. Amin. Mari kita menari bagi Tuhan sebagai sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang bersama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Biar kamu semua memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Lahir untuk kami, Dia mati, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang bersama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berbahagia ya Tuhan, karena Tuhan adalah kepunyaan kami. Bahwa Yesus adalah sobat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi perjalananku. Aku warisnya, ku ditebus, cinta baru. Oh, Aku bernyanyi. aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diriku. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh. Sambil menyongsong kembalinya, dipuji aku dengannya. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi
bernyanyi, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengar dan melakukannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, dan kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini kita senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun kita beribadah secara online Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyanyikan puji-pujian, dan kita juga sudah Bapak Ibu Saudara berdoa. Dan saya percaya Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kapanpun Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan dan bisa terus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini, pada hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara, tema kita diberi adalah sukacita ketika Allah menyapa kelompok marginal. Sukacita ketika Allah menyapa kelompok marginal. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka saja dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, yang menjadi acuan kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan baca untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Apa yang baru saja saya baca, firman Tuhan yang baru saja saya baca, itu berbicara mengenai kelahiran Kristus. Di dalam ayat 1 sampai ayat 7, kemudian Kristus dilahirkan oleh Maria di Bethlehem di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, kemudian malaikat Tuhan atau suruhan Tuhan datang kepada gembala-gembala itu, memberi info, memberi pengumuman, memberi informasi kepada gembala-gembala itu. Supaya apa? Supaya gembala-gembala itu mendapatkan kabar sukacita ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke Matius, kalau Matius menulis, maka kita akan lihat bahwa di sana Matius menulis kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus dari timur. Tetapi di sini perhatian Lukas berbeda, Bapak Ibu Saudara. Lukas lebih mengarahkan perhatian kita kepada gembala-gembala. Nah, pertanyaannya, siapakah para gembala ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam zaman ini, dalam zaman itu, para gembala ini adalah orang berdosa. Sering sekali orang gembala-gembala ini dilabelkan bahwa mereka, walaupun mereka tidak melakukan dosa, tetapi mereka labelnya adalah orang berdosa. Sama seperti pemungut cukai. Walaupun ada pemungut cukai yang baik, tetapi ketika disebut pemungut cukai, maka pikiran orang-orang Yahudi adalah orang berdosa. Pemungut cukai adalah orang berdosa karena mereka memungut cukai, mereka memungut pajak yang besar dari orang-orang Yahudi, kemudian mereka membayarkannya kepada orang-orang kafir. Sehingga mereka dalam pandangan mereka bahwa pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Nah, demikian juga gembala-gembala, Bapak Ibu Saudara. Gembala-gembala ini adalah kaum marginal, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan yang paling hina, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu pendidikan untuk jadi gembala. Dianggap bodoh, tidak terdidik, suka mencuri anak domba orang. Bahkan mereka sering disebut penipu. Karena biasanya mereka mengatakan dombanya dimakan binatang buas. Tetapi padahal tidak. Ini yang sering terjadi sehingga level orang berdosa, level pekerjaan paling hina, label penipu itu melekat kepada gembala-gembala ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadikan mereka pada zaman itu bahwa gembala-gembala ini tidak boleh menghadiri ibadah di bait suci, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka orang berdosa, mereka tidak boleh masuk ke bait suci. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka adalah kaum-kaum marginal, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak boleh menjadi saksi di pengadilan, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, gembala, apa yang diucapkan mulutnya tidak dipercayai. Tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Kalau zaman sekarang, semua orang bisa menjadi saksi di pengadilan. Tapi zaman itu, Bapak Ibu Saudara, yang namanya gembala tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Karena mereka terbiasa disebut ada level penipu di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang berikutnya mereka pasti miskin. Kebanyakan dari gembala-gembala ini tidak punya rumah. Mereka biasanya nomaden. Nomaden tidak punya tempat tinggal. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa pekerjaan menjadi gembala itu adalah pekerjaan yang paling berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Ada singa yang bisa datang. Ada beruang yang bisa datang. Ada ular yang bisa datang. Ada harimau yang bisa datang menerkam mereka. Bahkan menerkam juga domba-domba mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan yang paling berbahaya karena mereka harus tinggal bersama domba-dombanya. Mereka harus menjaga domba-dombanya. Bahkan dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Tinggal di padang gurun. Tinggal di hutan sana, Bapak Ibu Saudara. Membawa domba-dombanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, gembala adalah orang yang bertanggung jawab. Karena mereka harus dan bertanggung jawab membawa domba-dombanya untuk makan dan minum, Bapak Ibu Saudara. Memberikan makanan dan minuman yang terbaik untuk domba-dombanya.
Bisa dikatakan bahwa mereka menyambung nyawa dengan mempertaruhkan nyawanya. Karena bisa saja satu ketika itu domba, itu harimau bisa datang, singa bisa datang, beruang bisa datang, ular bisa datang. Binatang-binatang buas bisa datang dan mengganggu mereka, bahkan membahayakan nyawa mereka. Kalau kita lihat waktu Daud dalam perjanjian lama, dia mengalahkan beruang, singa, kata Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kita lihat menjadi gembala, kalau jemaat kita banyak peternak babi, menjadi gembala babi sekarang enak Bapak Ibu Saudara. Tinggal bikin kandang, ya, kemudian babinya di sana, kemudian dikasih makan. Nah, kalau zaman itu Bapak Ibu Saudara, di dalam zaman itu Bapak Ibu Saudara, maka belum ada kandang Bapak Ibu Saudara. Jadi kemana rumput ada, mereka bawa ke sana. Di mana ada rumput, mereka bawa ke sana dan mereka akan tinggal di sana bersama domba-dombanya. Dan kebanyakan Bapak Ibu Saudara, karena mereka dianggap berdosa, dianggap penipu, dianggap hina dan miskin Bapak Ibu Saudara, maka pekerjaan menjadi gembala ini dianggap menjadi pekerjaan yang najis Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita tidak menjadi gembala, tetapi mungkin kita dilabelkan orang berdosa. Pekerjaan kita dilabelkan pekerjaan orang berdosa. Keadaan kita dilabelkan keadaan orang yang paling hina. Kita disebut orang yang hina. Kita mungkin tidak punya rumah tempat tinggal. Pekerjaan kita mungkin pekerjaan yang berbahaya. Bahkan kita mempertaruhkan nyawa untuk menyambung nyawa. Untuk menyambung kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat Bapak Ibu Saudara, misalnya pekerja bangunan Bapak Ibu Saudara, harus manjat tinggi. Misalnya ada 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Kalau jatuh, itu mati Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk menyambung nyawa, untuk mendapatkan uang, menyambung nyawa, kita harus mempertaruhkan nyawa kita bekerja Bapak Ibu Saudara. Misalnya yang Gojek juga untuk menyambung nyawa. Kita harus naik motor Bapak Ibu Saudara. Dan bisa saja, kapan saja kita bisa celaka. Bisa jatuh, bisa ditabrak orang atau nabrak orang. Mungkin kita juga sama seperti gembala ini. Kita bukanlah orang kaya, kita bukanlah orang terpandang yang hanya duduk-duduk kemudian uang datang Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kemudian sekalipun gembala-gembala ini orang berdosa, orang paling hina, penipu, miskin dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara, tetapi malaikat Tuhan datang kepada mereka. Dikatakan di dalam ayat 9 Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kenapa ketakutan Bapak Ibu Saudara? Bayangkan tiba-tiba di dalam padang gurun, yang gelap Bapak Ibu Saudara, tidak ada lampu di sana, tiba-tiba datang sinar yang terang Bapak Ibu Saudara meliputi, kemudian mereka belum pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Belum pernah punya pengalaman itu. Kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada mereka. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, malaikat Tuhan itu tahu kalau mereka ketakutan karena itu bukan pengalaman yang biasa. Kemudian mereka mengatakan, malaikat berkata, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala ini adalah orang yang terpinggirkan, orang yang tersingkirkan Bapak Ibu Saudara, orang yang dianggap berdosa, orang yang dianggap hina, orang yang tidak punya pengetahuan, orang yang tidak terdidik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik. Tuhan datang dan menyatakan diri kepada mereka. Bahkan Tuhan memberitakan satu kabar sukacita Bapak Ibu Saudara melalui gembala-gembala ini. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau di dalam NIV dikatakan, but the angel say to them, do not be afraid.
I bring you good news. Good news di sini Bapak Ibu Saudara adalah Evangeliumai, atau yang biasa diterjemahkan Injil, kabar baik Bapak Ibu Saudara. Aku membawa kepadamu Injil, dan Injil ini akan mengakibatkan kesukaan besar. Great joy, atau dalam bahasa aslinya kara megalen. Untuk semua orang Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah bahwa malaikat atau Tuhan tidak memberikan info ini pertama-tama kepada orang pintar. Tidak memberikan pertama-tama info ini kepada orang-orang Farisi yang menyelidiki, yang meneliti, atau kepada Raja Herodes zaman itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada orang yang paling hina, yang dianggap hina, yang termarginalkan ini, yang tersingkirkan ini Bapak Ibu Saudara, yang tidak terpandang ini. Orang-orang Farisi setiap hari meneliti dan menantikan kedatangan Kristus ini Bapak Ibu Saudara. Raja juga menantikan, menyelidiki Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat juga demikian. Ada begitu banyak orang yang meneliti, yang mengharapkan Bapak Ibu Saudara, yang mereka menganggap dirinya pantas dan berkenan mendapatkan informasi ini terlebih dahulu. Tetapi ternyata Tuhan menyatakannya terlebih dahulu kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan secara sosial. Ternyata Tuhan menyatakan hal ini. Ternyata Tuhan menyatakan Injil ini pertama sekali kepada orang-orang yang tidak terpandang Bapak Ibu Saudara. Yang tidak diperhitungkan di dalam status sosial mereka. Dan mereka menjadi pemberita Injil yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara Bapak Ibu Saudara sukacita yang mereka terima Bapak Ibu Saudara. Mereka awalnya ketakutan, tetapi ketika malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku membawa kepadamu Injil, membawa kepadamu good news, membawa kepadamu kesukaan besar Bapak Ibu Saudara. Kesukaan besar bagi seluruh dunia. Ketika malaikat itu menyatakan kesukaan itu, maka mereka tidak lagi takut Bapak Ibu Saudara. Mereka akhirnya bersukacita. Gembala-gembala ini bersukacita. Bapak Ibu Saudara, sukacita akan mengalahkan ketakutan. Kalau ada sukacita, sukacita surgawi, sukacita Allah akan mengalahkan ketakutan. Karena apa Bapak Saudara? Karena kelahiran Mesias, kelahiran Kristus inilah yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Bahkan bukan hanya pada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi lainnya Bapak Ibu Saudara. Semua orang inilah yang dinantikan bahwa ketika Kristus lahir akan ada pembebasan Bapak Ibu Saudara. Pembebasan dari kuku dosa. Pembebasan dari keterikatan dosa Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang percaya akan menjadi penguasa-penguasa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sukacita yang diterima. Inilah Injil itu, inilah kabar baik itu. Ketika gembala-gembala menerima ini, mereka bersukacita Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka bersukacita, maka ketakutan itu sirna Bapak Ibu Saudara. Sukacita akan mengalahkan ketakutan. Terimalah sukacita dari surga. Terimalah kabar baik. Ketika engkau menerima kabar baik, maka engkau akan bersukacita dan ketakutanmu akan sirna. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima kabar-kabar yang buruk Bapak Ibu Saudara, maka kabar buruk itu akan memberikan ketakutan-ketakutan bagi kita. Tetapi ketika kita menerima kabar baik Bapak Ibu Saudara, menerima kabar sukacita, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu dikabarkan, kamu dapat undian. Bapak Ibu Saudara, saya di bulan 5, bulan Mei Bapak Ibu Saudara, itu adalah hari pernikahan kami tanggal 5 Mei. Di bulan itu Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan SMS. Saya mendapatkan undian Bapak Ibu Saudara, memenangkan satu undian dengan hadiah iPhone 12 Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya jual 9 juta.
Waktu saya lihat nama saya ada di situ daftar pemenang Bapak Ibu Saudara. Itu membawa sukacita Bapak Ibu Saudara. Membawa sukacita. Itu baru hadiah. Hadiah Bapak Ibu Saudara yang sebentar saja bisa hilang, bisa rusak Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini sukacita surgawi yang akan membawa keselamatan kekal bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu ketika malah gembala-gembala ini menerima kabar ini, mereka bersukacita. Sukacita memenuhi hati kita, maka ketakutan akan sirna dengan sendirinya. Ketika sukacita memenuhi pikiran dan hati kita, maka Bapak Ibu Saudara, keraguan, kekhawatiran akan sirna dengan sendirinya. Oleh karena itu seperti apa kata Paulus, bersukacitalah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, sukacita surgawi yang Tuhan kabarkan. Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi sukacita kita ditentukan oleh Allah yang datang menjadi manusia, membawa keselamatan bagi kita. Amin. Ketika kita ingat ini Bapak Ibu Saudara, Allah yang datang jadi manusia, hadiah yang dia berikan, membawa kita kepada kehidupan kekal. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang dapat, Bapak Ibu Saudara, yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir, ya. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, hari ini telah dilahirkan bagimu. Karena lahir bukan perbuatan yang dilahirkan ini Bapak Ibu Saudara. Bukan perbuatan bayi yang di dalam kandungan. Maka bentuknya ini adalah pasif. Bayi Yesus itu dilahirkan oleh Maria melalui kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini telah dilahirkan bagimu juru selamat. Jadi ini bukan perbuatan kita. Karena apa? Karena juru selamat di sana dalam bentuk nominatif, Bapak Ibu Saudara, juru selamat adalah subjek di sana, yaitu Kristus Tuhan adalah Kristus Tuhan, itu juga adalah subjek di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, telah dilahirkan juru selamat yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan di kota Daud. Inilah sukacita, inilah Injil itu Bapak Ibu Saudara. Inilah kabar baik itu, bahwa telah lahir bagi kita juru selamat Kristus Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika gembala-gembala mendapatkan berita ini, inilah menjadi isi dari berita malaikat. Inilah yang kita sebut sebagai Injil Bapak Ibu Saudara. Bahwa Kristus telah lahir sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dan sebagai Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapatkan kabar ini, betapa sukacitanya diri kita Bapak Ibu Saudara. Nah, Injil adalah berita kesukaan Bapak Ibu Saudara untuk seluruh dunia, yakni kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kalau saya katakan tadi, saya mendapat kabar melihat nama saya ada di nomor undian Bapak Ibu Saudara dan mendapatkan pemenang hanya dengan hadiah satu iPhone Bapak Ibu Saudara yang bisa mungkin saya pergunakan untuk sementara waktu. Kemarin saya jual 9 juta Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah saya jual itu bisa untuk membantu bangun dapur, renovasi Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu pun sudah sangat bersukacita Bapak Ibu Saudara hanya mendapatkan hadiah seperti itu. Apalagi hadiah yang memberikan kita kehidupan kekal, yang membebaskan kita dari dosa, yang membebaskan kita dari penderitaan, yang membebaskan kita dari hukuman kekal. Bapak Ibu Saudara, betapa sukacita kita ketika lahir Kristus bagi kita. Malaikat itu berkata kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, Injil adalah berita kesukaan. Injil inilah yang kita harus beritakan juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan memberikan kemudian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan tanda kepada gembala-gembala ini. Di dalam ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Tetapi kemudian di ayat 12 seperti bertolak belakang Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan binatang Bapak Ibu Saudara. Bisa tempat makan domba dan lain-lain. Tetapi yang jelas kemungkinan palungan ini pun adalah bekas Bapak Ibu Saudara. Tentu tidak ada domba di sana, tidak ada binatang di dalam kandang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika Bapak Ibu menerima satu kabar, bagimu telah lahir Juru Selamat, Kristus Tuhan. Tetapi dijumpai di kandang Bapak Ibu Saudara. Dijumpai di tempat yang hina. Dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanda yang diberikan ini, itu menguji iman para gembala ini Bapak Ibu Saudara. Perlu iman untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Masa sih seorang raja lahir di dalam palungan, lahir di kandang Bapak Ibu Saudara? Masa sih seorang raja yang katanya akan menjadi Mesias, akan menjadi pembebas bagi dunia, kok lahirnya di kandang? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu iman untuk mempercayai tanda ini. Sama seperti saat ini bagi kita, perlu iman untuk mempercayai janji-janji Allah dalam firman-Nya. Kadang-kadang apa yang menjadi firman Tuhan dengan apa yang menjadi logika manusia, Bapak Ibu Saudara, kesempatan-kesempatan manusia di dalam dunia ini itu bisa bertolak belakang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan hanya bagi Allah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi bukan untuk semua manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dijelaskan kembali di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera di bumi itu di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Apakah mereka yang apakah mereka yang kaya? Apakah mereka yang punya jabatan? Apakah mereka yang punya status sosial yang tinggi dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jelas di sini Bapak Ibu Saudara, Allah berkenan kepada gembala-gembala. Kemudian Allah memberitakan kesukaan besar kepada mereka. Jadi damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Siapa yang berkenan? Kalau kita lanjut ke teks lain, Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, kepadanya lah Tuhan berkenan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena status kita, bukan karena banyak kita pelayanan, bukan karena kita pendeta, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena yang lain-lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang berkenan bagi Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, apakah saya melakukan kehendak Tuhan? Karena damai sejahtera akan terjadi bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat orang itu melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita melihat diri kita melakukan kehendak Tuhan? Yesus mengatakan
bahwa dari buahnya lah kita mengetahui pohonnya. Apa buahnya Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera, sukacita. Ada buah-buah roh yang kita hasilkan dari hidup kita. Bukan karena kita Kristen, KTP kita Kristen Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja, kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi salah satu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang lebih tepat adalah siapa yang melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita datang beribadah. Kehendak Tuhan adalah kita datang berdoa. Kehendak Tuhan adalah kita memberi dalam pelayanan. Kita melayani Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan adalah apa yang telah Dia firmankan dalam firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, diperlukan iman untuk mempercayai tanda yang Tuhan berikan. Demikian juga diperlukan iman untuk mempercayai firman Tuhan dan janji Tuhan. Kristus telah lahir bagimu. Kelahiran Kristus itu adalah Natal Bapak Ibu Saudara. Tema kita sebenarnya adalah Natal Bapak Ibu Saudara. Sukacita ketika Allah mengunjungi kaum marginal. Sukacita yang kita terima ketika Allah menghampiri kita, lahir bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Kristus bukan hanya lahir bagi gembala-gembala itu. Tetapi ini sedang menunjukkan, penulis Alkitab Lukas sedang menunjukkan bahwa Kristus lahir bagi mereka juga yang tidak diperhitungkan secara sosial, Bapak Ibu. Ini berbicara, Bapak Ibu Saudara, kelahiran ini berbicara keberpihakan Allah kepada kaum marginal, kepada kaum yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat luas. Mereka terpinggirkan oleh status sosialnya. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita tidak percaya diri. Seringkali kita merasa hina ketika datang ke satu kumpulan, kita mungkin akan duduk di belakang dan paling belakang. Bapak Ibu Saudara, karena kita merasa tidak percaya diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus berpihak kepada mereka yang termarginalkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara apa yang Allah perbuat. Berita sukacita itu tidak disampaikan pertama-tama kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, raja-raja dan lain sebagainya, orang-orang kaya yang terpandang. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi disampaikan kepada orang-orang yang justru dikatakan berdosa, tidak terdidik, dan mereka yang terpinggirkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Allah memakai orang-orang yang rendah, orang-orang yang bodoh sebagai alatnya untuk menghancurkan kesombongan dunia. Ini sedang Bapak Ibu Saudara, Lukas sedang menunjukkan Bapak Ibu Saudara ada pertentangan antara apa yang Allah mau dengan apa yang dikerjakan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 1 ayat 25 Rasul Paulus menuliskan, sebab yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Allah memakai Bapak Ibu Saudara, orang dalam tanda kutip dianggap bodoh, dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menghancurkan kesombongan dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang perlu kita banggakan, kita sombongkan dari diri kita. Karena semuanya kembali kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Hidup kita hanya karena kasih karunia Allah semata. Hidup kita hanya karena anugerah Tuhan semata Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari yang berikutnya mari kita lihat respon gembala-gembala itu. Di dalam ayat 15 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah.
Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, respon gembala-gembala itu, mereka berkata, marilah kita. Marilah kita. Mereka berkata satu sama lain. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ada berapa jumlah gembala ini di sana. Tidak ada dijelaskan jumlahnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi fokus kita adalah apa? Marilah kita. Ada kesepakatan di sana. Respon terhadap firman, respon terhadap berita kesukaan itu, mereka respon dengan bersepakat, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ada kuasa dalam kesepakatan, Bapak Ibu Saudara. Kesepakatan di dalam Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita dari malaikat Tuhan, mereka bersepakat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan, apakah kita bersepakat untuk melakukannya? Mereka gembala-gembala ini bersepakat, Bapak Ibu Saudara. Mereka bersepakat dan berkata, marilah kita. Marilah kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengajak kita semua, marilah kita, Bapak Ibu. Marilah kita melihat bayi Yesus, melihat kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Gembala-gembala ini bersepakat, mereka pergi melihat bayi Yesus. Kemudian mereka cepat-cepat berangkat. Mereka artinya Bapak Ibu Saudara tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Mereka cepat-cepat berangkat. Kemudian di sana mereka menjumpai Maria dan Yusuf. Menjumpai bayi Yesus. Kemudian setelah mereka menjumpai di sana, mereka memberitahukan. Apa yang telah mereka terima, itu mereka beritahukan kepada orang-orang yang ada di sana. Sehingga dikatakan orang-orang yang ada di sana mendengar itu dan heran, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, gembala-gembala ini menerima berita kesukaan itu. Kemudian mereka memberitakan kembali. Artinya mereka bersaksi, Bapak Ibu. Mereka bersaksi, Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang mendengarkan itu. Dan orang-orang heran dan menerima kesaksian mereka. Kemudian mereka kembali dari sana memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap firman yang sudah kita dengarkan, apakah itu kita saksikan juga kepada orang-orang di sekitar kita? Kelahiran Kristus, Injil, kabar baik, Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang ada di dalam Kristus itu, apakah kita saksikan juga, kita responi juga, dan beritakan itu ke seluruh dunia. Beritakan itu kepada saudara-saudara, beritakan itu kepada teman-teman, beritakan itu kepada tetangga-tetangga, Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan. Hidup para gembala ini menjadi kesaksian. Seharusnya juga kita sebagai orang percaya, hidup kita menjadi kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di akhir mereka kembali, ketika selesai melihat bayi Yesus, mereka pulang kembali ke Padang. Kemudian bukan ke Padang Sumatera Barat, Bapak Ibu ya, ke Padang Gurun, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kemudian kembali mereka beternak, Bapak Ibu Saudara, sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah, mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang menerima sukacita akan membawa sukacita itu kepada orang lain, Bapak Ibu. Sukacita akan terpancar dari wajah kita. Sukacita akan terpancar dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sukacita akan terpancar dari pekerjaan-pekerjaan kita. Sukacita akan terpancar ke sekeliling kita. Orang yang menerima sukacita, Bapak Ibu Saudara, itu akan membawa sukacita itu kepada orang lain. Kalau di dalam surat Paulus, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam kata sukacita di sana, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara
menerima bukan ketawa-ketawa Bapak Ibu ya. Sukacita itu bukan ketawa-ketawa, tetapi menerima diri sendiri apa adanya dan menerima orang lain apa adanya. Itulah sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena Kristus, karena Tuhan telah menerima kita apa adanya, maka seharusnya juga kitalah menerima semua orang apa adanya di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang menerima sukacita, membawa sukacita itu kepada orang lain, hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi kesaksian dimanapun, kapanpun, bagaimanapun situasinya. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan puncak dari sukacita itu adalah memuji dan memuliakan Allah atas semua yang telah Tuhan perbuat bagi diri kita. Puncak dari sukacita kita adalah memuji dan memuliakan Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima Bapak Ibu Saudara, puncaknya adalah, akhirnya adalah kita memuji Allah dan memuliakan Allah. Sebab kemuliaan hanya bagi Allah dan damai sejahtera terjadi di bumi di antara mereka yang berkenan kepada Tuhan. Kelahiran Kristus memberi harapan bagi kita yang selama ini mungkin merasa tertindas, terpinggirkan, bahkan tidak diperhitungkan. Tetapi Allah berpihak bagi kita. Surga berpihak bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Allah memperhatikan orang-orang marginal. Respon kita adalah mempercayai Tuhan dan janji-janjinya dan firman-Nya, serta menjadikan hidup kita kesaksian bagi banyak orang, memberitakan keselamatan dan sukacita itu bagi semua orang. Hidup kita mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meresponi firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan kembali lahir. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Beritakanlah sukacita ini. Beritakanlah kabar baik ini. Beritakanlah Injil ini ke semua orang, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah juga menjumpai setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, seperti Engkau menjumpai para gembala ini Tuhan. Sehingga kami menerima sukacita itu, menerima kabar ini Tuhan. Dan kami boleh bersukacita bahwa kami telah menerima Juru Selamat. Kami telah menerima Kristus. Kami telah menerima Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah akhirnya juga hidup kami akan menjadi kesaksian yang akan membawa sukacita ini Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Roh-Mu kiranya Tuhan akan terus Tuhan menaruh firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Mengingatkan kami dan memberi kami kekuatan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memimpin kami dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkati dimanapun berada Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah berkat Allah, damai sejahtera Allah turun atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk kota Batam dan juga untuk gereja kita GSJA Bethesda Ministry. Mari kita mengangkat doa kita bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, dan juga seluruh menteri dan kabinetnya Tuhan. Dan juga anggota Dewan, DPR, Tuhan, MPR, dan seluruh TNI Polri Tuhan berkati. Sehingga damai sejahtera Allah dinyatakan atas bangsa kami Indonesia. Berkati gereja-gereja-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Berkati juga secara khusus Tuhan gereja-Mu GSJA Tuhan, BPP, BPD, dan juga
wilayah Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Sehingga boleh Tuhan menggerakkan Tuhan orang-orang di bangsa ini, membawa umat-Mu Tuhan menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat keadaan bangsa ini, baik secara ekonomi Tuhan pulihkan. Baik juga Tuhan dalam hal COVID-19 Tuhan, kami bersyukur saat ini ada penurunan kasus Tuhan. Tetapi biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang akan terus Tuhan bekerja Tuhan, sehingga kasus COVID ini Tuhan semakin hari terhalau dari tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Dan tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau yang berkuasa atas semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan juga buat mereka yang sedang mengalami Tuhan bencana oleh letusan Gunung Semeru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, hiburkan mereka, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Engkau pulihkan kembali keadaan di sana ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati senantiasa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Batam. Berkati kota ini Tuhan. Berkati Bapa di surga dengan damai sejahtera. Perekonomian di kota ini Tuhan berkati. Pemerintahan di kota ini Tuhan berkati. Sehingga mereka memerintah kota ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu juga di kota ini. Berkati seluruh umat-Mu di kota ini Tuhan. Terang Tuhan bercahaya di kota ini. Sehingga Tuhan Engkau Allah dimuliakan atas kota Batam ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sehingga Tuhan kami juga berdoa ada pertobatan-pertobatan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap hari ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan juga Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. GSJA Bethesda dan juga GSJA Anugerah ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan Gembala Sidang, Ibu Sarah, Ibu Nomi, dan seluruh staf penggembalaan Tuhan pimpin, Tuhan berkati Bapa di surga. Dan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati senantiasa. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat-Mu. Memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Usaha-usaha mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Pendidikan anak-anak mereka Tuhan Engkau berhasilkan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau menyertai seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara mereka saat ini sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa Tuhan, mengarahkan iman kami juga kepadamu. Untuk Tuhan rencana pembelian tanah dan pembangunan gedung GSJA Bethesda. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang akan menolong, menyediakan semuanya Tuhan. Kami berdoa pimpin setiap kami ya Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam mengumpulkan dana. Berkati kami juga ya Tuhan seluruh staf yang ada. Bahkan Tuhan Engkau mengirimkan orang-orang untuk membantu kami. Mengirimkan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan atas persekutuan kami hari ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dan saat ini kami akan Tuhan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya berkat Allah kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan iman kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menghiburkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ibadah sudah selesai, kita bersyukur di bulan Natal ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kita akan menutup dengan lagu Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala
Yesus yang layak diagungkan. Hanya